بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat tumpuan segala harapan. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada baginya kesetaraan dengan sesuatu apapun. Di pertemuan tadabbur Ramadan kita adalah pertemuan terakhir, dan kita tutup dengan tadabbur surah Al-Ikhlas yang merupakan salah satu intisari dari ajaran yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, dan merupakan tujuan utama dari diutusnya Nabi dan begitu pula Rasul dan diturunkan kitab suci, yaitu untuk mengajarkan tauhid, untuk mengajarkan la ilaha illallah. Dan hal tersebut terdapat di dalam surah Al-Ikhlas, atau biasa juga disebut dengan surah At-Tauhid. Banyak sekali pelajaran indah yang kita bisa petik dari surah ini. Di antaranya, surah ini merupakan salah satu surah yang terpenting ya, di dalam Al-Quran. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan keutamaan, fadilah, dan keistimewaan surah Al-Ikhlas ini. Di antaranya disebutkan bahwasanya surah Al-Ikhlas ini sepertiganya Al-Quran. Ya, bagaimana tidak? Ya, rukun Islam itu disebutkan ada 3, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Dan pembahasan akidah terhimpun di dalam surah Al-Ikhlas ini. Maka itulah salah satu hikmahnya kenapa sehingga surah Al-Ikhlas ini dinyatakan sebagai sepertiga Al-Quran. Karena rukun Islam yang paling inti yang dibahas dalam Al-Quran ini ada 3, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Dan Al-Ikhlas ini menghimpun pembahasan akidah. Jadi sepertiga dari pembahasan Al-Quran ada di dalam surah Al-Ikhlas. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah dan keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh surah Al-Ikhlas ini. Kemudian surah ini menegaskan tentang tauhid yang paling murni, sehingga itulah dikatakan Al-Ikhlas, khalis, murni. Tauhid yang paling murni, yang tidak tercampuri dengan berbagai macam syubhat, berbagai macam kemungkinan-kemungkinan, berbagai macam noda yang bisa merusak ya ketauhidan seseorang. Itu ada di dalam surah Al-Ikhlas ini. Maka disebut sebagai surah Al-Ikhlas, yaitu khalis, tauhid yang murni. Dan begitu pula juga kadang disebut sebagai surah At-Tauhid. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya, bahwasanya di sini menghimpun intisari daripada ketauhidan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ya. Dan adapun asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas ini, diriwayatkan bahwasanya sekumpulan dari ahli kitab dan begitu pula kaum musyrikin
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah yang disembah oleh kaum muslimin. Dan begitu pula mereka menanyakan nasab Allah yang disembah oleh Rasulullah dan begitu pula kaum muslimin. Karena mereka menganggap segala sesuatu itu bernasab, termasuk Tuhan mereka. Ya, seperti Azza, Lata, itu punya nasab. Sehingga mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nasab, sehingga mereka mempertanyakan nasabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh Rasulullah, yang dipertuhankan oleh Rasulullah, dan begitu pula kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari surah ini, bahwasanya surah ini membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahas bahwasanya seluruh makhluk, seluruh ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bertumpu harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah tumpuan seluruh segala sesuatu, seluruh makhluk, seluruh ma siwallah, seluruh selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibul wujud, wujud niscaya. Jadi segala sesuatu bersumber darinya. Dia tidak diadakan, tetapi dialah yang mengadakan segala sesuatu dengan ciptaannya. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki orang tua, tidak diperanakkan, karena dia adalah wajibul wujud, sumber segala wujud, wujud niscaya, sehingga tidak mungkin dia memiliki illah, dia memiliki penyebab keberadaan. Justru dialah yang menjadi illah dari seluruh illah yang ada, sumber seluruh keberadaan, sumber seluruh eksistensi. Maka tidak mungkin diperanakkan, apalagi beranak. Tidak memiliki anak sama sekali, karena dia adalah wajibul wujud sebagaimana nanti kita akan bahas. Dan juga surah ini membahas bahwasanya tidak akan ada sama sekali ma siwallah, makhluk apalagi manusia, yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam perbuatan dan fi'il Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalam ibadah. Tidak akan ada yang setara dengannya, sebanding dengannya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu dimulai dengan qul, katakanlah wahai Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan kepada ahli kitab, kepada kaum musyrikin, bahkan kepada seluruh umat manusia. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya di sini, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menukil kembali kata kul, padahal kata kul ini ditujukan kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Rasulullah menukil di dalam ayat ini ya kata qul itu? Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia. Tetapi kenapa Rasulullah menukil kembali hai Muhammad? Ya, katakanlah. Ya, itu kan sesuatu yang tidak lumrah ya dilakukan oleh seseorang. Ketika kita mengatakan kepada anak kecil itu, anak kecil katakan kepada orang itu, ya, kalau buang sampah di tempatnya. Ya, ketika anak kecil itu mengatakan, ya, saya ya dibilangin, hai anak kecil, katakanlah kepada orang yang buang tempat sampah itu, ya, diulang. Itu kan perkataan yang lucu, ya, yang tidak biasa digunakan di dalam ya, dialog, di dalam interaksi. Tetapi Rasulullah tetap menukil hal itu, yang mana perkataan ini ditujukan kepadanya. Qul huwallahu ahad. Ini membuktikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul amanah dalam menyampaikan wahyu. Dia tidak akan merubah dan mengurangi sedikit pun dari apa yang disampaikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cermin wahyu itu sendiri. Apapun yang disampaikan semuanya dinampakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu keistimewaan dan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diangkat menjadi Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi yang membawa risalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Di antaranya amanahnya. Tidak ada satu huruf pun yang beliau kurangi dari wahyu yang disampaikan kepadanya. Beliaulah cerminan wahyu, sampai diakui di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah sama sekali berucap berdasarkan hawa nafsunya. Apapun yang disampaikan itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi itu merupakan salah satu hikmahnya. Kenapa sehingga qul ya di sini dinukil kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pelajaran yang kita bisa petik dari qul ini saja. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu huwa. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini huwa adalah domir. Kalau di dalam shorof dan nahwu disebut sebagai ya domir munfasil. Domir yang terpisah ya, dengan kata-kata yang lain. Atau disebut dengan kata ganti. Tetapi tujuan ya huwa di sini sehingga diposisikan setelah qul dan kemudian setelah itu ya, ada kalimat setelahnya. Para ahli sastra mengatakan bahwasanya huwa di sini disebut dengan domirus sya'an atau domirul qissah, yang bertujuan untuk menunjukkan pentingnya pembahasan dan kandungan kalimat yang akan dibahas setelah domir ini. Ya. Jadi di antara tujuan domir sya'an itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya pembahasan yang akan dibahas setelah domir sya'an ini, dan begitu pula kandungan kalimat
yang datang setelah domir sya'an ini adalah sangat penting. Dan begitu pula untuk menekankan kebenaran kalimat tersebut, untuk memberikan penegasan, untuk memberikan taukid bahwasanya kalimat yang akan diucapkan setelah huwah ini adalah penting dan benar. Itu di antara tujuan daripada domirul sya'an, ya, atau domirul qissah yang disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan bahwasanya kata ganti itu atau domir harus ada tempat kembalinya. Orang menggunakan kata ganti atau domir setelah menyebutkan, ya, kata atau kalimat yang dimaksud. Zaid pergi ke pasar. Dia membeli sayur. Nah, dia, kenapa ada kata dia sebagai kata ganti Zaid? Karena Zaid sudah disebutkan sebelumnya. Jelas kemana kembalinya kata dia ini. Tetapi kalau kita tiba-tiba dari awal mengatakan dia pergi ke pasar. Nah, dia siapa yang dimaksud? Kemana tempat kembalinya dia ini? Kepada siapa tempat kembalinya dia ini? Nah, sama di dalam surah ini, tiba-tiba di awal setelah ada kata qul huwa, ya, harus ada tempat kembali. Domir harus ada kata sebelumnya yang dia tuju, yang dia maksud. Nah, di dalam ayat ini tidak menyebutkan di situ. Ya. Nah, maksudnya apa? Sehingga tidak menyebutkan di sini domir kembali kepada apa dan kepada siapa. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di dalam huwah ini, ya, adalah Allah yang maha nyata, yang berada di dalam benak setiap insan, dan tidak ada sesuatu yang lebih nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga, ya, segala isyarat, ya, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah wujud yang paling terang, bahkan sumber segala hal yang terang yang kita bisa ketahui, ya. Jadi kepadanya lah tertuju segala isyarat, ya, fa aina ma tuwallu wujuhakum, ya, fatamma wajhullah. Dimanapun kalian mengarahkan wajah kalian, di situ kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun isyarat tertuju, ujung-ujungnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun disebut di sini sebagai domir yang dituju adalah goib untuk pihak ketiga, tetapi dalam kegaibannya itu adalah kehadiran yang sangat nyata. Jadi tidak menyebut tempat kembalinya huwa di sini untuk menegaskan betapa terangnya Allah Subhanahu wa taala, betapa jelasnya Allah Subhanahu wa taala, sumber segala wujud, sumber segala eksistensi. Dia adalah wajibul wujud. Ketika kita bisa melihat wujud-wujud yang lain, kenapa kita tidak bisa melihat secara batin dan meyakini, ya, wujud wajibul wujud yang sumber daripada wujud-wujud yang ada ini? Ya, memang tidak mungkin bisa dilihat dengan mata, ya, karena wujudnya Allah Subhanahu wa taala wujud yang tak terbatas, sehingga sementara pandangan mata kita yang berbentuk materi ini, ya, sangat terbatas, sehingga tidak mungkin hal yang terbatas bisa melihat sesuatu yang tak terbatas di luar daripada kapasitasnya untuk melihat. Bukan berarti tidak ada, ya. Tetapi karena terangnya, karena tak terbatasnya, semestinya membuat kita tambah yakin akan keberadaannya, walaupun tidak mesti kita
ya, melihatnya secara kasat mata. Nanti kita akan bahas di pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, jadi ya, Allah yang paling jelas wujudnya, sehingga huwa di sini tidak perlu tempat ya kembali ya, untuk memperjelas yang dimaksud dengan huwa di sini apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita sudah tahu dari kitab suci Al-Quran dan begitu pula dari akal sehat kita, Allah nur ala nur ya, cahaya di atas cahaya. Sebagaimana kita ya melihat cahaya, kita tidak melihat cahayanya, tetapi cahaya itu menampakkan ya sesuatu. Dia menampakkan. Dia bercahaya dengan sendirinya, kemudian menampakkan selainnya. Tapi kita tidak melihat cahaya sebagaimana cahaya. Kita mengetahui ada cahaya karena ada yang ditampakkan, ada yang diterangi. Dan tidak ada cahaya yang bisa menunjukkan cahaya itu sendiri, apalagi cahaya di atas cahaya. Tidak ada cahaya lagi yang bisa menampakkan cahaya itu sendiri, apalagi cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nur ala nur. Nah, seperti itulah yang tadi kita sebutkan. Saking terangnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak melihatnya dengan kasat mata kita. Kasat mata kita ini tidak akan bisa menjangkau ya, wujud Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas, tetapi bukan berarti tidak ada. Sebagaimana cahaya kita tidak melihat cahaya, kita melihat apa yang ditampakkan oleh cahaya, bukan berarti meniscayakan penafian ya cahaya itu. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat suci ini, Qul huwa Allahu. Allah, lafzul jalalah, lafaz yang sangat agung, lafaz yang sangat mulia. Dia adalah nama khusus atau disebut dengan alam bagi satu wujud dan satu zat yang menyandang seluruh sifat-sifat kesempurnaan, yang menyandang seluruh sifat-sifat keagungan, sifat-sifat keindahan, sifat-sifat kemuliaan, yang menyandang seluruh bentuk pujian. Jadi lafzul jalalah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merupakan ya, nama untuk wajibul wujud, untuk wajib niscaya ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia sebagai pencipta, dia sebagai pengatur jagat raya, dia sebagai pemberi rahmat dan sumber segala keberadaan, sumber segala wujud. Jadi Allah merupakan lafzul jalalah yang dikhususkan namanya kepada wajibul wujud, kepada wujud niscaya ini, yang merupakan sumber segala wujud dan tidak sama sekali dinisbatkan kepada siapapun atau kepada apapun. Justru selainnya lah yang dinisbatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pendapat tentang Allah ini ya, apakah ya, dia merupakan alam atau nama khusus, atau dia merupakan lafaz yang mustaq, diambil dari kata-kata yang lain. Ala kulli hal ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, merupakan
ya alam, ya, yaitu nama khusus yang ditujukan kepada ya satu wujud dan zat yang tidak ada samanya sama sekali, tidak ada yang serupa dengannya. Dan kata Allah ini tidak bisa diterjemahkan, sehingga tidak ada bahasa yang bisa menerjemahkan ya Allah ini, ya, karena dia adalah nama, dia adalah alam. Sehingga di Perancis tetap dibilang Allah, di Indonesia tetap dibilang Allah, di tanah Bugis tetap dibilang Allah, ya, di tanah Papua juga tetap dibilang Allah. Dan sekali lagi ini adalah lafzul jalalah, lafaz yang sangat agung, lafaz yang sangat mulia, dan terkandung Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat suci ini, Qul huwallahu ahad, ahadun, esa. Ini merupakan ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terambil dari kata wahdah, satu akar kata dengan wahidun. Ahadun, wahidun sama-sama terambil dari akar kata wahdatun. Tetapi perbedaan antara ahadun dengan wahidun, ya, kalau ahadun yaitu bermakna hanya untuk sesuatu yang tidak dapat menerima tambahan dan tidak bisa dijumlah, baik di dalam pikiran apalagi di dalam realita atau di dalam ya, kenyataan. Di dalam benak saja tetap tidak akan bisa kita jumlahkan, kita tambahkan, dan tidak menerima tambahan ataupun pengurangan, apalagi di dalam alam realita. Dan begitu pula di alam ya, kenyataan. Dalam artian apa? Ahadun ini esa, tetapi bukanlah angka. Ya, karena angka, nah itulah yang bisa ditambah, ya, bisa dikurangi, bisa dijumlah. Ya, 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Nah, 1 bisa dikurangi jadi ya 0,1, ya 0,5, jadi setengah. Ya. Tetapi ahadun ya, tunggal, ya esa, yang tidak bermakna satu dalam artian angka. Kita sering menggunakan hal seperti begini di dalam percakapan kita sehari-hari, ya, bahwasanya menyebut kata satu ataupun esa ataupun tunggal, tetapi tidak ada sama sekali makna angka di dalamnya. Seperti contohnya di dalam bahasa Arab terbiasa orang mengatakan ma ja'ani ahadun, tidak satu pun ya, dari kaum itu datang kepadaku. Jadi menafikan ya, seorang pun. Nah, seorang pun di sini walaupun mengandung makna ya, satu atau tunggal, tetapi yang dimaksud bukanlah angka. Ya, berbeda kalau kita mengatakan ma ja'ani wahidun minal qaumi, satu dari kaum tidak datang kepadaku. Ya, jadi satu di sini ya, berarti angka, berarti bilangan, hal yang bisa dijumlah, hal yang bisa ditambah ataupun hal yang bisa dikurangi. Ya, jadi itulah perbedaan inti antara ahadun dengan wahidun. Ahadun tidak memberikan sedikit pun makna angka. Dia tunggal, dia esa, dan bukan berarti satu, yang bukan dua, yang bukan tiga. Kemudian pelajaran yang ketujuh
yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ahadun, Allah Maha Esa. Itu mencakupi zatnya Allah Subhanahu wa taala yang esa, mencakupi sifatnya Allah Subhanahu wa taala, mencakupi af'alnya ataupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan mencakupi keesaan dalam ibadah. Jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala itu mencakupi yang pertama esa dalam zat. Dalam artian bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Tidak murakkab, tidak tersusun dari dua sesuatu. Zatnya Allah Subhanahu wa taala basit, sederhana. Maksud sederhana di sini adalah tidak murakkab, tidak tersusun. Karena dengan ketersusunan sesuatu, terangkainya sesuatu menunjukkan kebutuhannya. Tidak ada sama sekali yang bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya sehingga menyempurnakan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini esa. Dialah zatnya murni, tidak tersusun dan tidak terbentuk dari dua rangkaian atau tiga rangkaian. Karena kalau terdiri dari dua rangkai, tersusun dari dua hal, meniscayakan dua hal ini saling membutuhkan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari kebutuhan. Obat atau air terkandung di dalamnya dua unsur, tersusun di dalamnya dua unsur, oksigen dan hidrogen. Nah, oksigen dan hidrogen ini menyatu dan saling membutuhkan, menunjukkan saling kebutuhan antara kedua hal ini. Oksigen butuh hidrogen, hidrogen butuh oksigen, sehingga jadilah air. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa zatnya, sehingga suci dari ketersusunan dari dua zat. Atau bahasa sederhananya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menyatu dengan zatnya sehingga zatnya Allah Subhanahu wa taala menyempurna. Inilah yang dimaksud dengan esa dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esa dalam sifat. Maksudnya bahwasanya tidak ada sama sekali sifat yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali sifat yang menyerupai substansi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah ainul zat. Yaitu sifatnya sendiri itulah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada zat kemudian ada sifat dan sifat menempel kepada zat tersebut, tidak. Tetapi ada zatnya Allah Subhanahu wa taala, dari zat ini sendirilah sehingga adanya sehingga disebutlah juga dengan sifat. Jadi sifat ainul zat. Sifat adalah zatnya Allah sendiri. Tidak ada sama sekali sesuatu yang menyerupai dengan substansi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada sifat di luar daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu ditempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian, ini sifat dari mana? Sumbernya dari mana? Berarti ada sumber selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil. Allah wajibul wujud. Tidak akan ada sesuatu pun kecuali semuanya bermuara di wajibul wujud ini.
Sehingga tidak mungkin ada sifat lain entah dari mana kemudian ditempelkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalnya sifat itu diambil dari makhluk, ya, ditempelkan kepada Allah, tidak akan ada. Ini yang dimaksud dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifat, ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifatnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat jalaliyah, sifat salbiyah, yaitu ketidaklayakan sifat-sifat yang tidak etis dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari berbagai macam sifat-sifat yang kurang dari kesempurnaan. Sifat-sifat yang memiliki kelemahan, sifat-sifat yang memiliki kekurangan, sifat-sifat yang tidak sempurna. Dan semua itu tidak akan ada yang layak untuk disandingkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun juga makna daripada ahadiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifatnya. Kemudian esa dalam af'al, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak akan ada sama sekali yang menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak akan ada sama sekali yang bisa menandingi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk ciptaannya ini bagian daripada, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sistem dan hukum-hukum yang diterapkan di dalam ciptaan alam semesta ini itu juga bagian daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan ada bisa menandinginya, tidak akan ada yang bisa menyerupainya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbuat, ya, kun fayakun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di sini pun juga kita bisa memaknai la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apakah ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya? Sementara daya dan kekuatan yang ada pada makhluk ini semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, esa dalam ibadah. Hanya dialah yang berhak untuk disembah. Hanya kepadanya lah kita arahkan penghambaan kita secara tulus dan secara murni. Hanya dialah yang memiliki kelayakan untuk kita sembah, untuk kita mengekspresikan dan mengaktualisasikan penghambaan kita sebagai manusia. Tidak akan ada sekutunya, tidak akan ada yang bisa menggantikannya, ya, sebagai Tuhan untuk disembah. Jadi penyembahan yang tulus dan murni hanya ditujukan semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu, ya, apapun, ya, jenisnya, ya, apapun bentuk perbuatannya, apapun bentuk aktivitasnya, yang penting dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah dikategorikan sebagai ibadah. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, ibadah dibagi menjadi dua, ya, ada ibadah mahdhah, ya, dan ada ibadah yang bukan mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang mana caranya, polanya,
bentuknya, kadarnya, ukurannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ibadah mahdhah seperti sholat, bentuknya, polanya, kadarnya, ukurannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang bukan mahdhah ya adalah semua aktivitas, semua perbuatan yang dilakukan karena Allah, demi Allah, dan bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dipersembahkan kepada Allah semata secara murni dan secara tulus. Ini juga disebut dengan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam ibadah. Hanya Dialah yang layak untuk ditujukan ibadah. Tidak ada sama sekali selainnya yang layak untuk dipersembahkan ibadah dan penghambaan. Kemudian ya, disinilah ya kandungan ayat yang menyebutkan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini esa dalam ibadah. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita petik dari ayat dan atau surah suci ini, yaitu Allahu as-somadu. Allah tempat tumpuan ya, segala sesuatu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang zatnya semua harapan dan semua kebutuhan makhluk masih Allah itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepadanya. Jadi kata as-somadu ya, berasal dari kata ya, somada, yaitu menuju atau bermaksud. As-somadu yaitu masdarnya atau kata jadiannya yang bermakna dituju ataupun yang dimaksud. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala ya, itu hanya Dialah ya, yang menjadi tumpuan harapan semua makhluk. Tumpuan harapan semua makhluk akan kebutuhannya ya, dan penanganan semua kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh umat manusia, yang dialami oleh masih Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengadakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu ya bersumber dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk keberlanjutan eksistensi ya wujud tersebut. Sedikit saja terputus dari Allah Subhanahu wa taala, maka seketika akan hilang. Seketika akan menjadi tiada. Ya, jadi semua wujud bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan keberlanjutan ya wujud itu pun juga semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat segala makhluk ini, segala masih Allah ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbikal muntaha, dan hanyalah kepada Tuhanmu ya, kesudahan ya segala sesuatu. Jadi Allahus Somad itu menjelaskan bahwasanya semua tujuan dan semua tumpuan masih Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu hanya kepada Allah semata. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari berbagai macam bentuk ya tumpuan kepada siapapun. Seluruh masih Allah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak bergantung kepada
apapun dan siapapun. Berarti itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Tidak ada sedikit pun kelemahan dan tidak ada sedikit pun kekurangan di dalam dirinya. Dan ini yang meniscayakan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya, maha tidak membutuhkan. Malah selainnya lah yang murni membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu yang dimaksud dengan As-Somadu. As-Somadu meniscayakan kepada maha kayanya Allah Subhanahu wa taala dan maha tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu kalau kita perhatikan As-Somadu itu ada alif lamnya. Sementara ayat sebelumnya Ahadun tidak memiliki alif lam. Padahal sama-sama mensifati Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahadun. Allahu as-somadu. Apa yang menjadi penyebab pembeda antara as-somadu dengan ahadun? Kenapa di as-somadu menggunakan alif lam, di ahadun tidak menggunakan alif lam? Jadi alif lam di as-somadu ini yaitu bermakna hasr, bermakna pengkhususan. Bahwasanya as-somad ini adalah kebergantungan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tumpuan seluruh kebutuhan makhluknya, termasuk kebutuhan keberlanjutan eksistensinya. Karena somad bisa saja disanding oleh makhluk, bisa saja disandingkan kepada makhluk, walaupun itu penyandingan yang salah, tetapi secara bahasa tidak ada masalah. Maka ditambahkan di sini alif lam untuk menegaskan bahwasanya as-somad itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak menyandang as-somad ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahadun ketika digunakan dalam kalimat positif, maka sudah niscaya tidak akan ada makhluk yang bisa menggunakan kata ahadun ini. Secara bahasa pun juga salah ketika ahadun digunakan untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kalimat positif. Adapun ketika digunakan dalam bentuk kalimat negatif, ada penafian di dalamnya, maka bisa secara bahasa menggunakan ahadun di sini sebagaimana tadi contoh yang kita sebutkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, ma ja'ani ahadun. Ada ma penafian di sini, berarti ini kalimat negatif, yaitu adanya penafian di dalamnya. Ahadun digunakan untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ahadun ketika digunakan di dalam kalimat positif yang tidak memiliki kata penafian, itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada selainnya yang memilikinya. Makanya tidak perlu ada alif lam untuk menhasr, untuk mengkhususkan ahadun ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita perhatikan ulang lagi di dalam surah ini, khususnya ayat ini dan ayat sebelumnya, qul huwallahu ahadun Allahus somadu, di situ ada pengulangan Allah. Qul huwallahu ahadun Allahus somadu. Kenapa tidak langsung menyebut saja qul huwallahu ahadun as-somadu? Atau misalnya menggantikan Allah dengan huwa,
menjadi huwas somadu. Qul huwallahu ahadun huwas somadu. Tetapi kenapa kembali diulang ya kata lafzul jalalah Allah di dalam ayat ini? Itu menunjukkan bahwasanya ya, huwallahu ahadun, huwallahu as-somadu, itu secara independen dan secara mandiri masing-masing bisa menunjukkan dan memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allahu Ahad kita bisa ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allahus Samad juga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ya, harus disatukan barulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masing-masing ya, bisa ya, secara mandiri dan secara independen untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membahasakan dan mengajarkan ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara hikmahnya kenapa sehingga Allah lafzul jalalah di sini diulang. Ya, Allahu ahadun dengan Allahus somadu. Ya, kemudian ya, Allah yang pertama dengan Allah yang kedua, yaitu Allahu ahadun dengan Allahus somadu. Ahadun di sini ya Allah yang pertama, yaitu untuk menjelaskan ya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ya, Allahus somad ya, yang kedua ini untuk ya, memperkenalkan dan mengajarkan ya, fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ya, somadiyah. Ya, bahwasanya as-somad ini merupakan ya, sifat fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan tumpuan ya, segala sesuatu kepadanya dan kebergantungan segala sesuatu kepadanya. Dan juga ya, kenapa Allah kembali disebutkan di dalam ayat ya, yang kedua ini ya, Allahus somad, juga untuk menegaskan bahwasanya ya, siapapun itu tidak memiliki ya, sifat somadiyah, maka tidak layak untuk dipertuhankan. Siapapun yang tidak memiliki ya, sifat somadiyah, maka tidak layak untuk dipertuhankan. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu ayat berikutnya, lam yalid walam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan anak dan tidak dilahirkan dari orang tua. Ini untuk menjawab pertanyaan dan sanggahan ahli kitab dan kaum musyrikin yang mempertanyakan nasabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang disembah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Karena mereka mengira segala sesuatu itu harus memiliki nasab, termasuk Tuhan. Makanya Tuhan-Tuhan mereka, ya, mereka punya nasab, ya, punya keturunan atau punya penisbatan kepada kabilah tertentu, kepada kaum tertentu, dinisbahkan kepada sesuatu yang lain. Dan itu juga diantaranya disebut dengan nasab. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah dan yang dipertuhankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperkenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, adalah
Tuhan yang tidak bernasab sama sekali. Dia tidak dari sebuah nasab tertentu dan tidak menurunkan nasab kepada selainnya. Lam yalid walam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Beranak dan diperanakkan itu meniscayakan terbaginya ya zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita menganggapnya beranak ataupun diperanakkan, itu meniscayakan adanya pembagian atau terbaginya zat Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang lain atau dari sesuatu yang lain. Dan ini menunjukkan keterbatasan. Keterbatasan jelas bertentangan dengan sifat-sifat dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna dan tak terbatas sama sekali. Ya. Itu jelas bertentangan. Terkhususnya lagi bertentangan kepada sifat yang sudah disebutkan tadi, yaitu ahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan somadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu bertentangan ketika zat Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi. Di antara hikmahnya kenapa ada anak, ya, yaitu untuk melanjutkan eksistensi ya, manusia, makhluk, ya, untuk ya, melanjutkan keturunan, dan begitu pula ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk membantu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari itu semua. Allah prima causa, Allah wajibul wujud, tidak membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan eksistensinya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha tidak butuh, sehingga tidak perlu ada anak yang diharapkan untuk membantunya, diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga tidak ada sama sekali alasan yang bisa dibenarkan, yang bisa meniscayakan akan adanya anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu penggunaan lam. Di situ ada kata lam yalid walam yulad. Ya, lam biasanya digunakan untuk menafikan sesuatu yang sudah lalu, ya, yang sudah lewat, ya, menafikan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, ya, sampai sekarang masih terjadi. Nah, kenapa ayat ini menggunakan ya kata lam? Jelas banyak sekali maknanya, tetapi di antaranya yang kita bisa jangkau adalah ya, bahwasanya untuk menafikan mindset ataupun kepercayaan ahli kitab maupun kaum musyrikin maupun orang-orang jahiliyah yang ada pada masa itu, dan begitu pula yang ada pada masa-masa sebelumnya, ya, bahwasanya Tuhan itu beranak. Jadi sudah ada di dalam mindset mereka, di dalam kepercayaan mereka jauh-jauh hari sebelumnya, sejak zaman dahulu, bahwasanya Tuhan itu beranak. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan itu dilahirkan. Nah, makanya itulah kenapa ayat ini menggunakan kata lam, ya, untuk menafikan semua anggapan-anggapan tersebut, menafikan semua asumsi-asumsi yang sudah tertanam di dalam benak mereka sejak zaman dahulu. Sehingga di sini menggunakan kata ya lam, sebagaimana ya orang-orang ya ahli kitab ya dahulu ya disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah.
orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Ya, orang Nasrani berkata bahwasanya Al-Masih adalah anak Allah. Belum lagi di ayat lain menyebutkan ya wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilmin. Ya, mereka berdusta ya dengan berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak dan putri-putri tanpa landasan ilmu. Kemudian kalau kita memperhatikan juga ayat ini, di sini yalid terlebih dahulu baru kemudian yulad, beranak dulu baru setelah itu ya diperanakkan. Padahal secara ya alamiah ya dilahirkan dulu baru setelah itu nanti dia yang melahirkan. Tetapi kalau di sini dimulai dengan melahirkan dulu baru setelah itu menyebut dilahirkan. Ya, karena di antara hikmahnya adalah untuk ya menafikan semua apa yang ada di dalam benak ya umat manusia, yang mana kebanyakan dalam benak umat manusia itu adalah Tuhan beranak. Ya, bukan Tuhan diperanakkan atau dilahirkan. Tetapi yang banyak di dalam benak ya, umat manusia pada ya, waktu itu, bahkan sampai sekarang pun masih ada seperti itu. Tetapi dalam konteks surah ini, yaitu ditujukan kepada ahli kitab dan kaum musyrikin, kebanyakan di dalam benak mereka itu bahwasanya Tuhan beranak. Maka di sini didahulukan lam yalid untuk menafikan apa yang ada di dalam benak mereka. Kemudian walam yulad, barulah setelah itu menafikan ya Tuhan tidaklah diperanakkan. Jadi hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya bukanlah hubungan nasab sama sekali. Ya, bukanlah hubungan ya orang tua dan anak. Tetapi hubungannya adalah hubungan ciptaan. Dialah yang mengadakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Ya, bukan ya, melahirkan. Ya, bahkan ya, bukan juga jadian ya darinya. Sesuatu itu jadian darinya. Seperti buah ya jadian dari pohon. Ya, arang jadian dari kayu. Ya, air ya jadian dari awan atau mata air. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya bukan juga seperti itu hubungannya. Tetapi hubungan ya ciptaan. Allah yang menciptakan makhluknya dari tiada menjadi ada. Jadi ya, hubungan Allah Subhanahu wa taala ya bukanlah hubungan ya keturunan sama sekali dengan makhluknya. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat suci ini yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun bagi Allah Subhanahu wa taala yang setara dengannya. Jadi ayat ini menafikan segala sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Menafikan segala sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata kufuan. Itu dari kata kufu, yaitu yang setara, yang setingkat. Yang sering kita dengar ya, di antaranya di dalam masalah fikih atau dalam masalah syariat, yaitu syarat pernikahan agar ya, antara ya, suami dan istri ini itu sekufu, setara ya, atau memiliki ya, kesamaan atau kemiripan dari sisi akhlak ataupun dari sisi agama. Itu
ya, yang kita sering dengar di dalam ya masalah fikih, khususnya dalam pernikahan, yaitu sekufu dalam masalah akhlak dan dalam masalah ya agama. Nah, dari sini kufuan. Ya, jadi tidak ada sama sekali ya yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, yakni tidak ada sama sekali dua wajibul wujud. Ya. Tidak ada sama sekali ya dua bagian di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam sifatnya tidak ada sama sekali yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dari sisi sifatnya. Maha penyayangnya Allah, maha kasihnya Allah, maha pemberi rezekinya Allah, maha kudrohnya Allah, maha ilmunya Allah, maha agungnya Allah. Semuanya tidak akan ada yang bisa menyerupainya. Ya, bahkan ya disandingkan sedikit saja ya tidak akan ada yang bisa menyamainya. Dan begitu pula juga di dalam ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali yang bisa menyamai dan menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Kamitslihi. Di situ kaf tambah mithal untuk penegasan. Ya, menegaskan bahwasanya tidak ada sama sekali yang menyerupainya. Baik dalam zat maupun dalam sifat maupun dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk dibandingkan pun tidak bisa. Allah lebih rahim, lebih penyayang daripada makhluknya. Tetap sebenarnya itu tetap tidak bisa dibandingkan karena beda, substansinya sangat berbeda. Allah di mana, makhluk di mana, sehingga tidak mungkin bisa dibandingkan. Sesuatu yang bisa dibandingkan itu ketika dia ada kesetaraan. Sesama manusia misalnya bisa dibandingkan, si fulan lebih pintar daripada si fulan. Tetapi kalau kita mengatakan misalnya si fulan lebih pintar daripada monyet, ya jelas itu adalah perbandingan yang salah. Karena tidak selaras, tidak setara, tidak selevel. Ya. Beda substansinya. Sehingga tidak mungkin bisa dibandingkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Terus bagaimana ketika kita takbir? Takbiratul ihram. Ya, ketika kita azan. Di situ jelas ada ya, ismut tafdil, perbandingan. Allahu akbar, Allah lebih besar. Nah, di sini menunjukkan apa kalau begitu? Dibandingkan dengan apa Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir yang mulia ini? Zikir yang sangat agung ini. Allah lebih besar dari apa kalau tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya? Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Allahu Akbar di sini yang dibandingkan bukan dengan makhluknya, tetapi Allahu Akbar mimma ayyusofalahu. Allah lebih besar, Allah lebih agung dari apa? Dari makhluknya bukan, karena tidak sebanding. Tetapi dari apa-apa yang disifati ya, kepadanya oleh Allah sendiri. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah sendiri sifatkan kepadanya. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih lebih agung dari apa-apa yang disifatkan kepadanya. Nah, ini bukan penyandingan lagi kepada makhluk. Allah lebih agung, Allah lebih besar ya, dari apa yang disifatkan kepadanya. Nah, inilah baru dikatakan takbir yang bertauhid. Ya, takbir yang terbebas dari berbagai macam nilai-nilai kesyirikan. Ketika kita masih
memaknai Allahu Akbar lebih besar daripada makhluknya, ya, ketauhidan masih belum sempurna. Masih ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Masih menurunkan derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keagungannya. Kenapa bisa turun? Karena dibandingkan dengan makhluknya yang rendah ini. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain berarti akan menunjukkan adanya kemiripan di antara keduanya. Menyandingkan Allah dengan makhluknya berarti ada, ya, di dalam benak, ya, adanya kemiripan, sehingga kita menyandingkannya. Barulah bisa tercapai, ya, takbir yang bertauhid, yang murni dan bersih dari berbagai macam unsur-unsur kesyirikan, ketika kita betul-betul bisa memaknai Allahu Akbar itu adalah menyandingkan dengan apa-apa yang disifatkan kepadanya. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu, ya, dari 3 sifat salbiyah yang disebutkan di 2 ayat terakhir dari surah Al-Ikhlas ini, lam yalid walam yulad walam yakun, ya, lahu kufuwan ahad. Di sini ada 3, ya, sifat salbiyah, ya, yang dinafikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya 3, ya, sifat salbiyah ini itu bisa kita katakan sebagai cabang dan turunan dari sifat ahadiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang lebih mudah ditangkap oleh pikiran kita, oleh akal kita, oleh pemahaman kita, ya, bahwasanya 3, ya, sifat salbiyah ini, ya, merupakan, ya, cabang dan turunan dari sifat somadiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi dibahas bahwasanya as-somad, itu meniscayakan maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha tidak butuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru segala masiwa Allah, segala selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepadanya, tetapi dia sendiri tidak membutuhkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibul wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudul basit. Al-wujudul basit, ya, adalah wujud yang sederhana, yang tidak terangkai dan tidak tersusun dari beberapa bagian, dari beberapa unsur. Sehingga itu semua meniscayakan tidak mungkinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beranak. Itulah yang meniscayakan tidak mungkinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala diperanakkan. Dan itu juga lah yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin dan mustahilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesetaraan dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, as-somad, tumpuan segala harapan dan kebutuhan semua masih Allah kepadanya. Dia dan dia sendiri tidak membutuhkan apapun karena sudah sempurna. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, dari surah, ya, yang suci ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya, tidak ada sama sekali yang setara dengannya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang spesial baginya, ya, pada makhluknya. Dalam artian tidak ada pilih-pilih kasih, ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh ciptaannya. Sebagaimana manusia lebih menyayangi, lebih memprioritaskan, lebih menspesialkan kabilahnya, lebih menspesialkan kesukuannya,
lebih menspesialkan keturunannya, lebih menspesialkan keluarganya daripada yang lain. Ketika ada orang yang tertimpa kecelakaan misalnya, terdiri dari beberapa orang, di situ ada keluarganya sendiri, dan yang satunya adalah orang yang tidak dikenal, maka yang paling dahulu dia bantu adalah keluarganya pasti. Ketika ada yang sakit di rumah sakit, beberapa orang, ada keluarganya dan ada selain daripada keluarganya, maka otomatis yang dia jenguk adalah ya keluarganya. Ya, karena kenapa? Adanya hubungan genetik, adanya kekeluargaan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya tidak memiliki sama sekali ya, hubungan keluarga, sehingga tidak ada sama sekali ya, yang dispesialkan. Tidak ada sama sekali bangsa yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali warna kulit yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali ya, bentuk badan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali gender, apakah laki-laki atau perempuan, yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali suku yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh manusia sama semuanya, seperti ya, mata sisir. Tidak ada sama sekali yang menonjol, tidak ada sama sekali yang diprioritaskan. Sebagaimana tanggapan beberapa kaum mengatakan mereka lah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tertuju kepada mereka dibanding selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berpihak kepada bangsa mereka, kepada strata sosial mereka, kepada negara mereka, kepada keluarga mereka, kepada keturunan mereka. Itu semuanya tanggapan yang salah. Surah Al-Ikhlas ini untuk menafikan itu semua. Jangan ada anggapan kalian lebih istimewa di mata Allah dibanding selain dari kalian. Bangsa kalian yang merasa lebih diperhatikan, lebih dispesialkan oleh Allah dibanding bangsa selain dari kalian. Warna kulit kalian, bentuk badan kalian, gender kalian, laki-laki ataupun perempuan, tidak ada sama sekali hal yang spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sama. Jadi ini pelajaran amaliyah, pelajaran-pelajaran praktis yang kita bisa petik dari surah Al-Ikhlas ini. Yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, adalah ketakwaannya. Kalau kita ingin menyimpulkan tadabbur kita sejak awal Ramadan ya, sampai pada hari ini, yang mana kita mengambil satu ayat pada setiap juz disesuaikan dengan harinya. Di situ kita bisa menarik sebuah benang merah ya, dan kita simpulkan di dalam surah Al-Ikhlas ini sebagai penutup tadabbur kita pada bulan suci Ramadan ini, bahwasanya yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keimanannya, adalah ketakwaannya, adalah ilmunya ya, dan adalah jihadnya, kesungguh-sungguhannya. Empat hal ini menjadi landasan dasar dan begitu pula kesimpulan dari 30 ayat yang kita kaji selama bulan Ramadan ini, bahwasanya yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang menjadi penyebab sehingga ya, ada di antara manusia yang lebih spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding yang lainnya karena 4 faktor ini. Masih banyak faktor-faktor yang lain, tapi kita simpulkan dalam 4 ini, yaitu keimanan ya, yaitu ya, ketakwaan, yaitu keilmuan
ya, dan begitu pula jihad, yaitu kesungguh-sungguhan. Inilah yang menyebabkan sehingga manusia ada yang lebih spesial, ya, yang lebih banyak mendapatkan rahmat Allah, apalagi di akhirat kelak, ya, dibanding manusia yang lainnya. Tetapi pada dasarnya, ya, selama tidak ada, ya, 4 hal ini, ya, dan murni kita meninjau dari sisi penciptaan, tidak ada sama sekali yang spesial. Karena itu jangan ada yang beranggapan Andalah yang lebih spesial, ataupun jangan sampai beranggapan bahwasanya Allah hanya tertuju perhatiannya kepada bangsa ini, kepada yang memiliki strata sosial ini, atau kepada yang punya warna kulit ini, atau hanya kepada laki-laki saja, atau hanya kepada perempuan saja. Itu harus dihilangkan kalau kita ingin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin memaknai surah Al-Ikhlas ini dan menjelmakan surah Al-Ikhlas ini di dalam diri kita, sehingga menjadi sosok manusia yang bertauhid. Masih banyak lagi pelajaran indah yang kita bisa petik dari surah yang suci ini, tetapi kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.